Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Ayub 42 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua manusia yang hidup tentu memiliki keinginan. Dan keinginan-keinginan manusia itu tentu adalah keinginan-keinginan yang ideal. Keinginan tersebut meliputi menginginkan umur yang panjang, menginginkan kesehatan yang baik. Tentu semua ingin juga untuk sukses dalam kehidupannya. Dan semua manusia menginginkan keluarga yang harmonis dan berbahagia. Dan semua orang tentu menginginkan harta, kekayaan, jabatan, dan kekuasaan. Semua manusia menginginkan sukacita dan damai sejahtera. Untuk memperoleh keinginan ideal tersebut, maka manusia rajin beribadah dan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sebuah keinginan supaya dia diberkati dengan umur yang panjang, kesehatan, kesuksesan, keluarga yang bahagia, yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Manusia rajin bekerja dan berusaha supaya kaya dan sukses. Kemudian manusia juga berusaha menjaga pola hidup yang baik agar sehat dan panjang umur. Tetapi kenyataannya, tidak semua keinginan ideal itu selaras dengan kenyataan kehidupan. Ada orang yang rajin bekerja dan berusaha terus-menerus dengan rajin, tetapi tetap miskin. Ada orang yang senantiasa menjaga pola hidup yang baik supaya dia sehat, tetapi kenyataannya dia senantiasa sakit-sakitan. Ada orang yang rajin beribadah dan dengan harapan supaya hidupnya semua lancar, bebas, dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya, hidupnya selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah dan pergumulan. Saudara-saudaraku, hal yang paling menyakitkan adalah ketika kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera, kehidupan yang menyenangkan dan yang berbahagia, yang sudah diperoleh itu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba berubah karena bencana. Tentu, keinginan yang berbanding terbalik dengan kenyataan itu sangat menyakitkan dan sangat pahit. Hal tersebutlah yang dialami oleh Ayub. Kehidupan keluarganya yang pada awalnya sangat berbahagia. Ayub adalah pria yang saleh dan jujur, yang sangat taat beribadah kepada Tuhan. Dia dikaruniai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Memiliki kekayaan yang banyak, yaitu 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina, dan budak-budak yang dalam jumlah yang banyak. Singkatnya, dia adalah orang yang paling kaya di daerahnya pada waktu itu. Tetapi kemudian iblis mencobainya dan mendatangkan bala bencana dalam kehidupannya. Anak-anaknya tiba-tiba mati ketika berpesta. Dan kemudian semua harta bendanya dirampas oleh orang-orang sakit. Penderitaan belum sampai di sana. Kemudian dia sakit, tubuhnya ditimpa oleh barak busuk atau sejenis penyakit kusta. Penderitaannya bertambah. Bahkan ketika istrinya kemudian merongrong dia dengan mengatakan, "Sudahlah, tinggalkanlah Tuhan." Di Ayub 1 ayat 9, istrinya berkata demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masihkah bertekunkah engkau di dalam kesalehan? Kutukilah Allah dan matilah." Itu belum cukup. Sahabat-sahabat paling dekat selama ini, temannya bersuka cita, bercengkrama setiap hari, bahkan juga ikut menyalahkan dia dan mendorong dia untuk meninggalkan Tuhannya. Sahabat-sahabatnya itu adalah Elifas, Bildad, dan Sofar. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena tekanan-tekanan yang begitu hebat dalam kehidupannya,
Pada awalnya, Ayub juga merasa tidak adil dengan Tuhan. Dia menghitung-hitung kebenaran, menghitung kesalehan, dan menghitung ketaatannya beribadah kepada Tuhan. Dia merasa tidak adil karena Tuhan seolah-olah meninggalkannya. Tuhan membiarkan dia menghadapi berbagai penderitaan tersebut. Tetapi setelah melalui pergumulan yang panjang, dan ketika bertemu dengan Tuhan dan dalam dialog yang sangat panjang tersebut, akhirnya Ayub sadar dan menyerah serta tunduk dan pasrah kepada Tuhan dengan berkata, dalam perikop bacaan hari ini, dalam ayat 42 ayat 2 dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernyataan Ayub ini kemudian dilanjutkan oleh Ayub dengan berkata di Ayub 42 ayat 6 demikian, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku akan duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dia menyesal, dia bertobat akan selama ini ketika dia menuduh dan menyalahkan Tuhan akan penderitaan-penderitaan tersebut. Ketika dia menganggarkan kesalehannya, setelah Ayub bertobat, maka Tuhan kemudian memulihkan keadaannya. Di ayat 42 ayat 10 dikatakan demikian, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman Ayub bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Maka ketika menghadapi pergumulan dan berbagai penderitaan dalam kehidupan ini, maka yang pertama, jangan lari dari permasalahan. Ada orang ketika menghadapi persoalan kehidupan, menghadapi penderitaan yang berat, dia tidak menghadapi penderitaan itu, tapi mencoba lari dari kenyataan. Kemudian dia pergi ke kafe, minum di sana, dengan dalih menghibur diri, melupakan masalah. Lari dan melupakan masalah tidak menyelesaikan masalah tersebut, justru akan menambah permasalahan yang baru. Dengan minum-minum alkohol misalnya, tentunya akan datang penyakit yang baru. Duit dan uang bertambah untuk keluar, dan mungkin juga hutang akan bertambah. Maka lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ada juga yang meratapi keadaan. Saudaraku, ketika persoalan dan penderitaan kita hadapi, jangan pernah bersungut-sungut. Jangan meratapi keadaan, karena meratapi keadaan tidak akan menyelesaikan masalah persoalan tersebut. Bahkan rasanya penderitaan itu semakin berat. Ada orang ketika penderitaan dihadapi, maka kemudian dia melankolis. Dan selanjutnya, dia mencari lagu-lagu yang dapat untuk menambah rasa dukanya tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebagian orang yang bersungut-sungut meratapi keadaan tersebut. Hal tersebut sekali lagi tidak menyelesaikan masalah. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, ada orang yang senantiasa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan waktu dan keadaan, dan yang paling parah, mau menyalahkan Tuhan dengan berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli. Hal itulah yang di awalnya dilakukan oleh Ayub. Tetapi menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan waktu, menyesali segala sesuatu, tidak akan mengubah keadaan, bahkan memperburuk keadaan tersebut. Maka kalau menghadapi penderitaan, jangan salahkan diri sendiri, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, apalagi jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Tetapi apabila menghadapi pergumulan dan penderitaan, mari kita meniru teladan dari Ayub. Dia datang kepada Tuhan, dan kemudian dia tunduk kepada kehendak Tuhan, bertobat dan menyesali dirinya dari dosa-dosanya, dan selanjutnya menyerahkan seluruh persoalan itu, menyerahkan seluruh kekhawatiran itu kepada Tuhan, dengan ketundukan dan ketaatan yang luar biasa, dengan berkata, aku tahu Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Kalau rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan dengan penderitaan, percayalah kepada firman Tuhan yang berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka bila menghadapi penderitaan ketika kita taat dan pasrah kepada Tuhan, maka kita percaya rancangan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Dan ketika kita kehilangan, kita rugi, kita mengalami kemalangan, Tuhan akan mengganti semuanya 2 kali lipat. Ingatlah, banyak perkara di dalam kehidupan ini yang tidak dapat kita mengerti. Tetapi satu perkara yang harus kita yakini, bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu peduli dengan segala persoalan yang kita hadapi. Maka tunduklah kepada Tuhan, dan serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadanya. Maka Dia yang akan memelihara kamu, dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Selamat memenangkan pergumulan, selamat berpasrah diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengar hari ini, yang meneguhkan kami untuk senantiasa berpasrah diri kepada Tuhan ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan, berbagai pergumulan dan penderitaan. Hamba-Mu Ayub telah memenangkan pergumulannya dengan pengakuan yang sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan Tuhan tidak pernah dapat dihalangi oleh rencana iblis. Karena itu Bapa, dalam banyak pergumulan persoalan kami mau menyerahkan seluruh kekhawatiran kami kepada Tuhan. Agar Bapa menguatkan kami untuk memenangkan pergumulan, sehingga pada akhirnya dalam hidup kami, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.